Namo Sang di Budaya, Namo Budaya. Baik, kali ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, akan berbagi apa yang telah saya lakukan, yaitu tentang memaafkan diri sendiri atau self-apologize. Nah, kebiasaannya kita itu kadang-kadang terlalu sering untuk minta dimaafin, terlalu sering untuk dimengerti gitu. Terkadang kata maaf aja itu susah banget gitu ya. Kata ingin memaafkan orang lain atau susah banget untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kalau memang seperti itu, apakah kita tidak pernah berbuat salah? Itu kan pertanyaannya. Apakah kita tidak pernah berbuat salah? Kalau memang kita tidak menerima kesalahan orang itu dan kita tidak ingin memaafkan orang lain itu. Masalahnya kan kita kan manusia memiliki dua kualitas ya. Jadi kualitas buruk, kualitas baik. Jadi ketika kita ketika kita dicaci maki orang, ketika kita dimusuhin orang, ketika orang tidak suka dengan kita, berarti mereka sedang membicarakan kualitas yang negatif. Ketika ada orang yang menyanjung kita, ketika ada orang yang suka dengan kita atau pujian kepada kita, berarti mereka ini sedang membicarakan kualitas baiknya kita. Nah, jadi kita ini ada dua kualitas ya, ada dua dimensi, kualitas baik, kualitas positif. Nah, ketika kita memiliki kualitas negatif dan itu kita lakukan kepada orang lain dan itu kita berbuat kesalahan, artinya orang akan membenci kita, orang akan membicarakan kita, berarti kita punya kualitas buruk di dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa kita punya kualitas baik dan kualitas buruk, artinya kita juga bisa memaafkan kualitas buruk itu pada diri kita. Jadi jangan hanya mencari pujian saja, jangan hanya mencari kesenangan aja gitu. Artinya orang seneng sama kita, orang puji kita gitu ya. Ada juga orang yang mencaci maki kita, yang mengkritik kita, yang membicarakan kita. Nah, berarti kan ada dua kualitas yang harus kita pahami. Nah, bagaimana kalau kita susah sekali memaafkan diri kita? Jangankan memaafkan orang lain, itu pasti susah. Orang sudah banyak berbuat salah dengan kita atau kesalahan yang besar yang orang lakukan kepada kita. Dan sangat susah sekali kita memaafkan mereka. Nah, itu mungkin ya, mungkin itu kita abaikan saja gitu ya. Kita ya sudahlah, don't care gitu ya. Sudahlah, masalah dia, masalah saya. Kayak kita nggak peduli dengan itu. Tapi kita punya kesulitan untuk memaafkan orang itu. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak punya kemampuan untuk memaafkan diri sendiri. Artinya, kita sangat menderita, kita sangat kesulitan untuk menjadi bahagia lah ya. Jadi, kok saya susah banget untuk bahagia gitu. Kok saya susah banget untuk menikmati ketenangan. Kok saya susah banget untuk berdamai dengan diri sendiri. Artinya kita tidak punya kemampuan untuk mengenali diri kita. Sehingga memaafkan diri itu sangat-sangat hal yang yang sangat susah kita lakukan. Nah, yang ekstrimnya adalah ketika kita tidak bisa memaafkan diri kita sehingga menganggap bahwa diri kita tidak berguna. Diri kita tidak tidak bermanfaat. Nah, ini yang ekstrimnya adalah hingga pada perbuatan yang ekstrim adalah mengakhiri hidup. Nah, ini yang bahaya. Karena kita tidak punya kemampuan untuk memaafkan diri kita. Nah, bagaimana caranya sekarang untuk bisa memaafkan diri kita? Ya, untuk bisa kembali pada diri kita. Itu dengan cara adalah tadi, back yourself. Pulang. Kembalilah kepada diri Anda. Kemudian kenali diri Anda. Ya, bahwa saya punya kualitas baik, saya punya kualitas buruk. Dan yang ketiga adalah love yourself. Cintai diri Anda. Ya, kenapa kita sampai pada mencintai diri kita? Kita sangat sibuk untuk ingin dicintai kok. Kita sangat sibuk untuk berlomba-lomba supaya orang banyak mencintai saya. Tetapi yang paling dekat aja, cintai diri Anda. Ketika kita sudah mencintai diri Anda, kita mencintai diri saya, kita sudah bisa menghargai leluhur kita. Kita sudah bisa menghargai orang tua kita. Itu caranya. Jadi, mencintai diri sendiri adalah
cara untuk memaafkan diri sendiri. Maafkan perilaku orang tua kita ya di dalam diri kita. Pada satu ketika bahwa saya ya saya menceritakan ini karena saya sudah pada tahap self healing saya, bahwa saya ada luka di dalam diri saya, adalah saya luka terhadap orang tua gitu ya, bahwa saya ada kebencian dengan orang tua itu. Tetapi pada satu momen bahwa saya nggak bisa memaafkan, saya nggak bisa memaafkan orang itu. Tetapi kalau saya nggak bisa memaafkan orang tua saya, berarti saya nggak bisa memaafkan diri saya, karena saya lahir dari mereka gitu ya. Jadi kalau saya sampai membenci orang tua, berarti saya membenci kualitas dalam diri saya, karena saya ada karena papa kan, karena mama, karena orang tua saya. Jadi saya harus mencintai diri saya, baru saya bisa mencintai orang tua saya. Jadi prosesnya adalah saya kembali kepada diri saya benar-benar ingin memaafkan diri saya karena saya membenci, karena saya punya kualitas buruk terhadap orang tua gitu ya. Nah, karena saya punya kualitas buruk itu, jadi ya saya cukup cukup ada penderitaan. Jadi saya harus menyadari penderitaan saya karena kebencian itu. Jadi yang saya lakukan adalah saya harus bisa mencintai diri saya sebelum saya mencintai orang tua saya. Nah, kalau saya sudah mencintai diri saya, artinya saya cukup enjoy, saya cukup bahagia dengan kehadiran papa, kehadiran mama. Nah, inilah praktek Buddhis yang harusnya kita lakukan ya. Jadi konsep self apologize, jadi memaafkan diri saya itu, memaafkan diri sendiri itu sangat-sangat penting, karena itu adalah cara untuk menghadirkan kualitas-kualitas positif di dalam diri kita. Kalau kita sudah bisa kembali ke diri kita, mencintai diri kita gitu ya, artinya kita punya kualitas kebahagiaan yang akan kita rasakan ya. Jadi sebelum kita ingin membahagiakan orang, kita harus bahagiain diri sendiri. Sebelum kita memaafkan orang, kita harus bisa memaafkan diri sendiri. Ya, jadi nggak susah kok gitu loh, nggak ada ruginya kok memaafkan diri sendiri. Ya, jadi ketika kita memaafkan diri sendiri, artinya kita sudah bisa mengenali diri kita. Jadi yang salah atau yang menderita bukan saya sendiri kok gitu ya. Yang merasa kesulitan bukan saya sendiri kok, banyak yang merasa kesulitan. Jadi kembali kepada diri Anda, cintai diri Anda, sehingga kualitas-kualitas kebahagiaan itu akan hadir, akan dirasakan ya. Jadi apalagi kalau sekarang gitu ya, sekarang yang lebih populer, yang lebih booming adalah tentang mental health. Jadi benar-benar mental itu apa ya, kalau kita katakan banyak yang sakit mental lah ya, ada yang depresi, ada yang masalah depresi itu banyak ya, ada yang masalah finansial, ada yang masalah komunikasi dengan orang tua, ada juga masalah tentang hubungan pasangan, itu berkaitan dengan kesehatan mental. Jadi kesehatan mental tentunya kalau kita ingin berbicara tentang kebahagiaan, tentang kesuksesan, mental harus sehat dulu. Jadi kalau mental sehat, mental bahagia, ya pastinya ya hidup kita akan lebih bermakna, akan lebih baik begitu ya. Jadi teman-teman ya, Bapak Ibu, sahabat Dharma, mulailah memaafkan diri sendiri, mulailah mencintai diri sendiri, sehingga kualitas-kualitas yang baik akan muncul dalam diri kita. Kualitas-kualitas kebahagiaan itu akan sering muncul dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri, jangan terlalu menyalahkan orang tua, leluhur kita, tetapi kembali ke diri sendiri. Perlu ada transformasi, perlu ada yang bertransformasi dalam diri kita. Sekian mungkin apa yang ingin saya bagikan pada Bapak Ibu sahabat Dharma. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.